Setelah umat Islam berhasil membebaskan Mesir dan Afrika Utara dari kekuasaan Romawi dan orang-orang kafir, untuk pertama kalinya di masa kekhalifahan Daulah Umayyah, tepatnya di masa Khalifah Walid bin Abdul Malik, umat Islam mulai bergerak untuk masuk ke Eropa dan menyebarkan Islam. Sebuah usaha yang nantinya berlanjut dengan pendirian pemerintahan Islam di Andalusia, sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Spanyol dan Portugal. Selama lebih dari 7 abad lamanya, umat Islam memimpin dan mengembangkan peradaban di Andalusia. Semua itu berawal dari sebuah pertempuran epik di Lembah Lakah yang legendaris. Sebuah pertempuran yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, yang namanya diabadikan menjadi nama selat antara Spanyol dan benua Afrika, yaitu Selat Gibraltar atau Selat Jabal Tariq. Dengan dimulainya penaklukan Islam di era Khulafaur Rasyidin, maka selesailah proses penaklukan Jazirah Arab dan pembebasan negeri-negeri di semenanjung Arabia dari tangan Kekaisaran Romawi dan Persia. Dengan izin Allah, di masa Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam berhasil menguasai seluruh wilayah Syam, Irak, dan Iran. Selanjutnya, Mesir di Afrika Utara pun berhasil dikuasai umat Islam sejak tahun 21 Hijriah. Selanjutnya, umat Islam melanjutkan proses pembebasan Afrika Utara. Maka kota-kota penting di Afrika Utara pun dibuka di masa Utsman bin Affan. Namun sayang terjadi perselisihan antara umat muslim. Utsman bin Affan pun terbunuh di tahun 35 Hijriah dan beliau pun digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Wafatnya Utsman menimbulkan kesedihan yang mendalam di kalangan umat Islam. Umat Islam pun terpecah belah dan terjadi perang saudara yang berlangsung antara tahun 35 sampai 40 Hijriah. Pihak yang berperang ialah Muawiyah melawan Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin, dan juga antara Sayyidah Aisyah dan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal. Hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib wafat di tangan Abdurrahman bin Muljam tahun 40 Hijriah, dan Sayyidina Ali digantikan oleh putra beliau Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Untuk memadamkan api peperangan dan untuk menyatukan umat Islam, Sayyidina Hasan pun menyerahkan kepemimpinan umat Islam dan khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan sejak saat itu, khilafah Rasyidah pun berakhir dan kepemimpinan di dunia Islam dilanjutkan oleh para keturunan dinasti Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang berkuasa antara tahun 41 sampai 61 Hijriah. Setelah wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, Daulah Bani Umayyah juga sempat mengalami masa lemah dan perpecahan hingga akhirnya dapat disatukan kembali di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa antara tahun 65 sampai 86 Hijriah. Setelah kondisi politik di dunia Islam kembali stabil, umat Islam pun kembali berjuang untuk menyelesaikan penaklukan Afrika Utara, yang sebagian besar dari wilayah Afrika Utara berada di luar kendali umat Muslim. Dan yang tersisa dari wilayah Islam di Afrika Utara hanyalah Mesir. Umat Muslim pun mencoba untuk kembali menguasai Afrika Utara, dan umat Islam telah melakukan 3 upaya untuk membuka Afrika Utara. Yang pertama dipimpin oleh Uqbah bin Nafi', kemudian Zuhair bin Qais, dan mereka berhasil membuka hingga taraf tertentu, tetapi pengkhianatan dan aliansi melawan Islam lebih besar daripada yang diperkirakan. Hingga muncullah pemimpin pasukan muslim lainnya, yaitu Hasan bin Nu'man, dan dia pun berhasil mengendalikan Afrika Utara hingga mencapai Maroko. Tapi Al-Hasan meninggal setahun kemudian, tepatnya di tahun 86 Hijriah, dan tokoh yang menerima amanat untuk memimpin Afrika Utara selanjutnya ialah seorang panglima perang tangguh bernama Musa bin Nusair. Dan pada masanya, kekuasaan Islam di utara Afrika telah semakin kuat, dan pemerintahan Islam pun telah tumbuh dan berkembang di Maroko. Pembebasan wilayah Maroko dari orang-orang kafir pun berhasil dilakukan, dan semua kota pun berhasil dibuka, hingga sampai di pelabuhan Tangier. Namun saat itu Musa bin Nusair
dan pasukan Muslim kesulitan membuka kota Ceta. Maka kemudian Musa bin Nusair menunjuk salah satu putra terbaik Tanggir. Dia adalah salah satu pemimpin paling terampil. Musa bin Nusair pun sangat bergantung kepada pemimpin pasukan ini. Dia adalah pahlawan kita dalam kisah kali ini. Dia adalah Thariq bin Ziyad. Meskipun sejarawan berbeda pendapat tentang asal-usulnya, ya, kita memang tidak mengetahui pasti asal-usul pemimpin legendaris ini. Apakah dia orang Arab, barbar, atau apapun yang lainnya. Namun dalam kisah ini cukuplah dia menjadi seorang pemimpin Muslim saja. Dan seperti yang dikatakan sahabat mulia Salman Al-Farisi, ketika dia melihat sekelompok orang saling berbangga satu sama lain dengan nasab mereka, maka Salman Al-Farisi mengatakan, "Ayahku adalah Islam dan aku tidak punya ayah selain dia." Jika mereka saling berbangga dengan Bani Qis atau Tamim, jika mereka berselisih tentang campuran air, maka sesungguhnya air kita sama-sama tawar dan bersumber dari satu sumber. Apakah mereka berselisih yang menyatukan kita adalah agama yang kita tempatkan di posisi ayah kita? Beberapa abad sebelum umat Islam memasuki Andalusia, situasi Andalusia berada di posisi yang cukup rumit. Suku-suku Gotik Barat yang berasal dari Eropa Utara bergerak bersama pasukan mereka untuk menguasai Andalusia. Dan orang-orang Gotik Barat itu pun berhasil menguasai Andalusia dan pemerintahan mereka berlangsung selama 3 abad. Tetapi di masa-masa akhir pemerintahan mereka, terdapat banyak masalah. Perebutan kekuasaan antara pangeran dan raja. Raja Gaisan terbunuh di tangan Pangeran Luzrik. Dan Luzrik pun berhasil merebut tahta kerajaan dan mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Namun akhirnya putra sang raja menolak untuk mengakui Luzrik sebagai raja. Maka akhirnya pun mengumumkan dirinya sebagai raja di wilayah utara Spanyol. Maka kedua tokoh itu pun terlibat dalam perselisihan dan peperangan yang berkepanjangan. Pada saat itu kota Ceuta di Maroko berafiliasi ke kerajaan Gotik di Andalusia. Dan pada saat itu kota tersebut diperintah oleh Duk Julian. Salah satu kebiasaan para penguasa pada saat itu adalah mereka mengirimkan putra-putra mereka ke kota Toledo yang merupakan pusat pemerintahan di Andalusia. Di sana mereka belajar dan mempelajari kebiasaan para bangsawan Eropa. Di antara mereka adalah seorang putri dari Julian. Namun hal yang sangat menyayat hati Julian ialah bahwa Luzrik dan melecehkannya secara seksual. Saat Julian mengetahui informasi tersebut, Julian pun memutuskan untuk bekerja sama dengan orang-orang Muslim untuk menyingkirkan Luzrik. Maka Julian pun meminta bantuan Thariq bin Ziyad, gubernur Tanggir. Julian menawarkan untuk membantu Thariq bin Ziyad untuk memasuki Andalusia dan menghabisi Luzrik dan membebaskan anak perempuannya. Maka disinilah kita dapat melihat dengan jelas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, kota Ceuta tidak dapat dimasuki oleh orang-orang Muslim dengan kekuatan mereka, tetapi Tuhan mengaturnya sehingga situasi tersebut memberikan keuntungan dan kebaikan besar bagi umat Islam. Dan setelah umat Islam lelah dan kesal karena kesulitan membuka kota Ceuta, Allah memberikan mereka karunia yang lebih besar dan memudahkan mereka untuk masuk ke Andalusia dengan bantuan gubernur Ceuta. Maka jangan pernah kita putus asa akan pertolongan Allah. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, tidak peduli cobaan apa yang Anda alami atau musibah yang mungkin menimpa Anda. Bisa jadi Anda membenci sesuatu, namun Allah membuat banyak kebaikan di dalam sesuatu itu. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Setelah Thariq bin Ziyad memastikan bahwa informasi itu benar dan bukan berita bohong, maka Thariq bin Ziyad memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan emas itu. Dan Thariq pun menyampaikan informasi tersebut kepada Musa bin Nusair. Maka Musa bin Nusair pun melihat tawaran itu sebagai sebuah kebaikan dan berita gembira. Musa bin Nusair pun melaporkan informasi itu kepada Khalifah di Damaskus, dan Khalifah Al-Walid pun setuju dan memberikan mereka lampu hijau.
Dan di sini Tharik bin Ziyad pun memutuskan untuk mengirim 1/4 prajuritnya, dipimpin oleh Tharif ibnu Malik, untuk memantau kondisi Andalusia secara sembunyi-sembunyi. Dan dia pun dibantu oleh Julian, penguasa Ceta, yang membantunya untuk dapat sampai ke Andalusia. Setelah misi rahasia tersebut selesai, Tharif pun kembali ke Maroko. Tharif dan pasukannya mampu memahami kondisi kerajaan Eropa di Andalusia, dan mereka pun mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang Eropa di Andalusia. Maka setelah itu persiapan pun dimulai. Umat Islam yang dipimpin oleh Tharik bin Ziyad bersiap untuk memasuki dan membuka Spanyol. Setelah Tharik bin Ziyad memindahkan pasukannya ke ujung utara, mereka menyeberang Selat Gibraltar yang membentang antara Maroko dan Spanyol. Dan Tharik bin Ziyad bersama pasukannya pun membuat kemah di tepi laut. Hingga rombongan pasukan yang kedua juga berhasil melewati selat dan menyeberang. Dan mereka pun berkumpul dan saling bertemu satu sama lain. Sejak saat itu selat tersebut disebut dengan Selat Jabal Tharik atau Selat Gibraltar. Di sini kita sampai pada sebuah cerita penting tentang Tharik bin Ziyad. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kapal-kapal pasukan muslim saat itu dibakar setelah mereka menyeberangi selat. Hal ini dilakukan untuk mencegah prajurit muslim untuk kabur. Dan Tharik bin Ziyad pun memberitahu mereka bahwa opsi untuk melarikan diri itu mustahil untuk dilakukan. Maka setelah itu, pasukan muslim pun melawan musuh-musuh Islam dengan berani dan dengan sangat penuh keyakinan. Tetapi riwayat ini sangat lemah. Di sumber lain, hal itu disangkal dan tidak dilakukan oleh Tharik bin Ziyad. Kita kembali ke cerita utama kita. Saat Luzerik tahu bahwa pasukan muslim telah masuk ke negaranya, Luzerik mengira bahwa serangan orang-orang muslim kali ini hanyalah serangan biasa yang dapat digagalkan dengan mudah, dan nantinya orang-orang muslim akan melarikan diri lagi ke Maroko. Maka Luzerik pun mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh keponakannya bernama Panco untuk mengalahkan Tharik bin Ziyad. Tapi Tharik bin Ziyad dapat mengalahkan pasukan Panco. Saat berita kekalahan Panco sampai ke Luzerik, dia sangat terpukul dan terkejut. Dan dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Luzerik baru menyadari bahwa pasukan muslim yang dipimpin oleh Tharik bin Ziyad sangat berbahaya bagi negaranya. Dan dia pun pergi untuk berdamai dengan Raja Akhila. Dia mengatakan kepadanya bahwa kita perlu berdamai dan bersatu untuk melawan kaum muslimin. Maka Raja Akhila pun setuju untuk melakukan rekonsiliasi dan bersatu untuk membentuk satu pasukan yang sangat besar. Maka Luzerik dan Akhila pun berhasil menghimpun pasukan sejumlah 100.000 prajurit. Kebanyakan dari mereka adalah kesatria dan tentara lapis baja. Dan Luzerik pun bersumpah untuk membantai umat Islam, untuk membalaskan dendam atas kematian keponakannya. Dan karena umat Islam telah berani memasuki tanah milik orang-orang Gotik. Maka Luzerik yang sombong pun bergerak ke selatan menuju markas pasukan muslim. Meskipun saat itu Luzerik pergi berperang, pakaian yang dikenakan oleh Luzerik sangat mewah dan cantik. Luzerik mengenakan mahkota emas dan jubah yang penuh emas, dan dia duduk di atas tempat tidur bertahtakan emas yang diseret oleh kuda-kuda pilihan. Penampilannya sangat mengundang decak kagum warga dunia yang melihatnya. Meskipun saat itu Luzerik memang keluar dari istana untuk perang, namun dia merasa bahwa dia hanya keluar untuk jalan-jalan dan berwisata, karena jumlah umat Islam saat itu hanya sekitar 10-12 ribu prajurit. Sedangkan Luzerik saat itu keluar dengan pasukan sejumlah 100.000 prajurit. Jadi dia berpikir bahwa pasukan Gotik akan dengan mudah mengalahkan pasukan muslim dan kembali ke istana. Dan setelah itu Luzerik dapat kembali ke istana dengan cepat. Luzerik yang sombong tersebut juga membawa banyak tali, karena dia berencana untuk mengikat pasukan muslim setelah dia mengalahkan mereka dan menjadikan mereka sebagai budak. Luzerik berpikir bahwa perang tersebut hanyalah masalah angka dan kekuatan. Luzerik berpikir bahwa pasukan muslim yang hanya berjumlah sekitar 10.000 akan meminta belas kasihan dari pasukan Gotik yang berjumlah 100.000. Apalagi pasukan Gotik dilengkapi dengan persenjataan terbaik,
amunisi lengkap, dan baju besi. Luzrik tidak tahu bahwa kaum muslimin adalah suatu kaum yang jika mereka ingin mencabut gunung dari akarnya, mereka sungguh akan mencabutnya. Dan satu orang mujahid muslim yang sabar akan mampu mengalahkan 10 orang musuh. Luzrik membagi pasukan besarnya menjadi 3 bagian. Bagian kanan, kiri, dan tengah. Luzrik memimpin sendiri pasukan yang ada di bagian tengah. Sementara itu Akhila memimpin sayap kanan. Adapun sayap kiri diisi oleh orang-orang biasa dan petani yang mereka tidak memiliki kesetiaan yang penuh terhadap Raja Luzrik. Adapun pasukan muslim saat itu diperkirakan terdiri dari 7.000 hingga 12.000 prajurit. Kebanyakan dari mereka adalah pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki. Mereka adalah pejuang yang berjasa melakukan penaklukan di Afrika Utara dan Maroko. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang barbar. Adapun orang Arab jumlahnya sedikit. Tariq bin Ziyad memilih Lembah Laka sebagai basis markas pasukan muslim agar tentara Luzrik tidak mampu menyerang pasukan muslim. Tariq bin Ziyad memilih lokasi strategis di atas perbukitan tinggi, sehingga dia bisa memantau dan menguasai pasukan Luzrik yang memiliki jumlah besar. Selain itu, Tariq bin Ziyad memilih posisi di tempat yang tinggi agar pasukan Gotik tidak mampu melihat jumlah pasukan muslim dan tidak mampu mengetahui dengan pasti jumlah pasukan muslim. Beberapa waktu kemudian, pasukan Luzrik pun tiba di Lembah Lakah di sebelah timur Sungai Barbat pada tanggal 28 Ramadan. Dan 2 pasukan pun bertemu di medan perang. Tariq bin Ziyad memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Tariq mengingatkan pasukannya untuk tetap sabar dan bertahan dan tidak tergoda untuk menyerang dengan alasan apapun. Luzrik dan pasukannya pun tidak sabar menunggu. Mereka sangat ingin agar pasukan muslim turun dari bukit, karena pasukan Gotik tidak memiliki bayangan dan gambaran tentang kekuatan pasukan muslim, dan mereka ingin memaksa pasukan muslim untuk turun dari bukit. Karena dengan demikian dia dapat dengan mudah menyerang dan mengepung pasukan muslim. Maka Luzrik pun mengirim sebagian kecil dari pasukannya untuk maju mendekat ke arah pasukan muslim, untuk memancing mereka dan menarik mereka untuk turun dari atas bukit. Tapi Tariq dan pasukannya tetap bertahan pada posisi mereka dan berusaha mempertahankan diri dengan sekuat tenaga. Meskipun Luzrik dan pasukannya berusaha sekuat tenaga mereka untuk memancing pasukan muslim untuk turun, namun provokasi mereka tetap gagal dan hari pertama pun berakhir tanpa ada kerugian besar di kedua belah pihak. Dan di hari kedua, Luzrik mencoba melakukan hal yang sama. Dia mengirim pasukan ke markas kaum muslimin untuk memancing mereka untuk turun. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan pasukan muslim dan pasukan muslim pun tetap bertahan di atas bukit. Maka hal tersebut pun berulang-ulang terus sampai 7 hari selanjutnya. Luzrik melakukan usaha yang sama dan mengirim pasukannya untuk maju mendekati pasukan muslim. Tetapi Tariq bin Ziyad tetap berhasil mempertahankan posisinya dengan berani. Dan saat itulah Luzrik masuk ke dalam jebakan. Saat itu kesabaran Luzrik telah habis. Luzrik mulai stres dan mulai gila karena upayanya yang selalu gagal untuk menurunkan pasukan muslim dari atas bukit. Maka Luzrik pun mengambil keputusan yang sangat berani. Dia bersama pasukannya pun nekat untuk naik ke atas bukit, mendatangi pasukan muslim untuk menyerang pasukan muslim dan memusnahkan mereka. Luzrik memang memiliki ego yang sangat tinggi. Dia merasa berani karena memiliki jumlah tentara yang jauh lebih besar. Sementara itu, pasukan muslim sama sekali tidak terpengaruh dengan pergerakan Luzrik dan pasukannya. Tariq bin Ziyad dan pasukan muslim tetap sabar dan bertahan di atas bukit. Namun ternyata takdir memihak kepada pasukan muslim. Sementara pasukan tengah Luzrik maju menyerang umat muslim di atas bukit, ternyata pasukan sayap kiri dari pasukan Gotik yang dipimpin oleh Akhila sedikit demi sedikit mulai mundur. Akhila dan pasukannya enggan untuk membantu Luzrik yang telah merebut tahta kerajaan dengan paksa. Maka Akhila dan pasukannya pun membiarkan Luzrik maju bersama pasukannya. Sementara Akhila dan pasukannya tidak mau maju membantu Luzrik. Namun Akhila dan pasukannya memutuskan untuk mundur karena memang di dalam hatinya
Akhila masih tidak rela terhadap kezaliman-kezaliman yang dilakukan Luzrik. Terutama karena Luzrik pada dasarnya adalah seorang perampas kekuasaan. Lalu bagaimana dengan pasukan sayap kanan dari pasukan Luzrik? Pasukan sayap kanan Gotik dipimpin oleh para bangsawan, dan isi dari pasukan sayap kanan tersebut ialah orang-orang kecil dan petani yang mereka tidak suka kepada Luzrik. Maka pasukan sayap kanan tersebut pun ikut mundur, meninggalkan Luzrik. Ada yang berpendapat bahwa pasukan sayap kanan dan sayap kiri pasukan Gotik mundur karena mereka berpikir bahwa pasukan Muslim dan penguasa Cheta hanya ingin memberi pelajaran kepada Luzrik yang telah merampas kehormatan putri penguasa Cheta. Dan mereka berpikir bahwa pasukan Muslim akan langsung mundur setelah mengalahkan Luzrik dan tidak akan masuk lebih dalam ke dalam wilayah Andalusia. Maka saat Luzrik mulai sampai di bukit, mereka mendapati bahwa mereka menyerang sendirian. Sementara itu pasukan sayap kiri dan sayap kanan keduanya telah pergi meninggalkan mereka. Di sini Maulana Tharik bin Ziyad kemudian segera memanfaatkan kondisi yang ada dengan mengepung pasukan Luzrik dari kiri dan kanan. Luzrik dan pasukannya pun terdesak dan terjepit. Maka pasukan Gotik pun dihabisi satu demi satu oleh pasukan Muslim. Sementara itu, Luzrik yang tadinya duduk bersantai di atas singgasana emasnya ditarik oleh pasukan Muslim dan kemudian dieksekusi oleh seorang prajurit Muslim. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Luzrik mencoba melarikan diri, tapi di sungai Barbat dia tertangkap. Dan riwayat yang paling terkenal mengatakan bahwa Luzrik memang tewas di Wadi Lakkah. Dan kemenangan pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin akhirnya mampu mengalahkan pasukan Gotik di pertempuran Wadi Lakkah yang legendaris. Dan dari kaum muslimin terdapat 3.000 prajurit yang mati syahid. Setelah umat Islam pun mendapatkan banyak harta rampasan perang, sementara itu kekalahan telak dialami oleh pasukan Gotik. Jasad-jasad prajurit Gotik yang tewas bertebaran di berbagai tempat setelah dihabisi oleh pasukan Muslim, termasuk juga jasad Luzrik. Setelah pasukan Muslim memenangkan pertempuran legendaris di Lembah Lakkah, jalan pun terbuka lebar bagi umat Muslim untuk membuka kota-kota yang ada di Andalusia. Karena pasukan Muslim saat itu telah berhasil mengalahkan pasukan terbesar kerajaan Gotik. Maka pertempuran Lembah Lakkah dianggap sebagai titik puncak perlawanan pasukan Gotik. Setelah peristiwa Lembah Lakkah, lebih mudah bagi pasukan Muslim untuk membuka kota-kota Andalusia satu demi satu. Pertempuran Lembah Lakkah dianggap mirip derajatnya dengan pertempuran-pertempuran penentu lainnya di dalam sejarah Islam, seperti pertempuran Yarmouk di Syam, pertempuran Qadisiyah di Irak, dan pertempuran Nahawan di Persia. Tharik bin Ziyad pun memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan membuka kota-kota penting di Andalusia. Ini adalah penaklukan Islam pertama di Eropa, di wilayah yang sangat penting dan kaya seperti Andalusia, dan setelah itu kerajaan Gotik kehilangan prajurit-prajurit mereka dalam jumlah besar. Tugas Tharik bin Ziyad menjadi lebih mudah. Dia dan pasukannya pun bergerak menuju kota Seville. Ini adalah kota paling penting dan paling kuat pertahanan bentengnya di wilayah selatan. Saat pasukan Muslim mendekati kota tersebut, penguasa kota Seville berpikir bahwa tidak mungkin bagi mereka melawan pasukan Muslim yang telah mengalahkan pasukan terbesar kerajaan Gotik. Maka dia pun memerintahkan penjaga gerbang untuk membuka gerbang kota dan mengizinkan pasukan Muslim untuk datang memasuki kota tersebut. Orang-orang Seville pun akhirnya meminta damai kepada Tharik bin Ziyad dan membayar jizyah. Kemudian Tharik bin Ziyad bergerak dengan pasukannya ke kota Eshija. Tapi penduduknya menolak untuk masuk Islam atau membayar upeti dan jizyah. Dan mereka pun menantang umat Islam untuk berperang. Pasukan Muslim pun melawan mereka. Hingga saat pasukan Eshija telah lelah karena berperang dan mempertahankan kota, mereka pun mundur ke kastil dan menyerah, dan mereka pun bersedia untuk membayar jizyah kepada umat Islam. Dan setelah penaklukan kota Eshija, Tharik bin Ziyad melanjutkan pergerakannya dengan membuka kota-kota di selatan. Dan selanjutnya Tharik bin Ziyad mengirim pasukan-pasukan kecil ke berbagai kota, ke Cordoba, dan Cordoba pun dapat ditaklukkan dengan jalan damai. Dan setelah itu dilanjutkan dengan kota Granada, dan kota Granada pun berhasil dibuka.
Dan dibuka pula setelah itu kota Malaga. Kota-kota tersebut dibuka dengan pasukan-pasukan kecil yang jumlahnya hanya sekitar 700 orang. Setelah itu, Tharik bin Ziyad dan pasukannya pun bergerak ke Toledo, ibu kota Andalusia. Hingga akhirnya kota tersebut pun berhasil dibuka dengan penuh kemenangan. Maka dimulailah era baru di dalam sejarah Islam, di mana Spanyol dan Portugal menjadi bagian dari wilayah Islam yang dipenuhi dengan peradaban, ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam selama berabad-abad lamanya. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.